Suatu hari ada sebuah pertemuan yang rutin diadakan 500 tahun sekali, yaitu pertemuan oleh para Buddha di kuil lain yang dipimpin langsung oleh Buddha Rulai. Diceritakan saat pertemuan sedang dimulai, ada salah satu murid Buddha Rulai yang tertidur. Ialah Chin Chance. Ia dihukum oleh Buddha Rulai untuk turun ke bumi dan berinkarnasi menjadi manusia. Tak lama setelah itu, Sun Gokong kembali berulah. Ia berteman dengan 8 dewa dan mengajaknya mabuk-mabukan. Keramaian tersebut sampai terdengar di telinga permaisuri. Permaisuri yang tidak senang memerintahkan salah satu dewa untuk menghentikan Sun Gokong. Dewa tersebut keceplosan. Dengan marah, ia mengatakan kepada Sun Gokong bahwa jabatannya itu benar-benar rendah di istana langit. Mengetahui hal tersebut, Sun Gokong sangat marah. Dia segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke Gunung Huaku. Teman-temanku, aku menyukai kalian, tapi aku tidak menyukai kayangan ini. Aku pergi. Sun Gokong menceritakan apa yang dialami kepada Silman Kerbau. Mereka berdua kesal dan akhirnya mereka sepakat untuk menobatkan Sun Gokong sebagai Raja Kera Langit. Mengetahui hal tersebut, Raja Langit tidak senang. Dia menganggap Sun Gokong telah melecehkan langit. Dia pun berniat untuk meringkus Sun Gokong. Namun lagi-lagi bintang emas Taipei melindunginya. Ia mengusulkan kenapa tidak kita iakan saja gelar Sun Gokong tersebut, supaya Sun Gokong merasa senang dan ia tidak akan lagi membuat kekacauan. Kini Sun Gokong telah kembali ke kayangan. Ia merasa sangat senang karena akhirnya kehebatannya itu diakui oleh langit. Di sana ia juga diajari tentang sopan santun. Tapi kita sendiri tahu kan bagaimana sikap Sun Gokong. Ia malah melarikan diri dan pergi jalan-jalan. Dia melihat seorang dewa yang sedang pergi terburu-buru. Dewa itu mengaku dia akan pergi ke pertemuan buah persik. Sun Gokong yang mengetahui hal itu merasa marah karena ia tidak diundang. Ia merasa dirinya tidak dihargai. Tiba-tiba Dewa Erlang muncul dan pertarungan pun tidak terelakkan. Dewa Erlang juga mengatakan kepada Sun Gokong bahwa jabatannya sebagai Raja Kera Langit itu tidak nyata dan itu hanya digunakan untuk mengekang Sun Gokong. Bintang Emas Taipei datang untuk memisahkan mereka. Sun Gokong pun menanyakan hal ini kepada Bintang Emas Taipei. Dan Bintang Emas Taipei mengaku bahwa yang dikatakan Dewa Erlang itu sepenuhnya benar. Karena merasa sangat kesal telah dibohongi, Sun Gokong mengacaukan pertemuan buah persik. Dia memanggil anak buah keranya untuk membantunya menghabiskan seluruh buah persik. Setelah merasa puas, ia kembali ke Gunung Huaku. Raja Langit marah besar. Ia lantas mengutus pasukan dewa yang dipimpin oleh Dewa Erlang untuk menghancurkan Gunung Huaku. Perang pun pecah. Pertarungan antara prajurit langit dan bangsa kera pun terjadi. Dengan taktik yang licik, para dewa menangkap seluruh kera di Gunung Huaku. Mereka mengancam akan membakar seluruh kera jika Sun Gokong tidak mau menyerah. Dan tidak ada pilihan lain guys, Sun Gokong pun menyerah. Tiba waktunya Sun Gokong dijatuhi hukuman penggal. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Sun Gokong, dikarenakan Sun Gokong sangat sakti dan dia kebal terhadap senjata apapun. Menanggapi hal ini, salah satu dewa mengusulkan untuk membakar Sun Gokong karena ia sangat yakin tungku apinya mampu menghancur leburkan Sun Gokong. Hukuman dijatuhkan dan Sun Gokong dimasukkan ke dalam tungku api selama 49 hari. Rembes, netes, beresin pakai Nippon Elastex 3-in-1. 49 hari berakhir, tungku dibuka dan Sun Gokong sehat walafiat. Ia malah memakan pil api yang membuatnya kini menjadi semakin sakti. Dia langsung pergi ke tempat Raja Langit dan mengacaukan seluruh istana. Karena tak ada satupun dewa yang bisa mengalahkan Sun Gokong, akhirnya Buddha Rulai pun turun tangan. Karena kesalahannya tersebut, Buddha Rulai pun marah. Ia menghukum Sun Gokong dengan mengencetnya di bawah Gunung Lima Jari. Sun Gokong kini sudah tak berdaya guys. Sedikit demi sedikit, sepertinya dia telah menyesali perbuatannya. Kini kita kembali ke Panglima Tianfeng. Dia dihukum menjalani 1000 macam siksaan cinta. Hukuman tersebut mengharuskan dia menjalani reinkarnasi berkali-kali untuk menjalani kisah cinta yang tragis.
Dia pun merasa sangat tersiksa dengan hukuman ini. Dan pada suatu ketika dia pun mengamuk di neraka ketika akan berinkarnasi lagi. Akibat dia memberontak dan berlarian ke sana kemari, tak sengaja dia pun terjatuh ke dalam reinkarnasi hewan. Hal ini mengakibatkan dia terlahir sebagai manusia setengah babi. Panglima Tianfeng yang kini berwujud manusia setengah babi sangat meresahkan warga. Lantaran ia kerap mencuri dan mengganggu gadis-gadis muda. Warga marah dan menghajar Tianfeng. Tidak berhenti sampai di situ. Dia ditangkap dan hendak dibakar hidup-hidup. Untunglah tiba-tiba Dewi Kuan Yin muncul. Ia menolong Tianfeng dan mengembalikan kekuatannya. Ia pun memberitahu Tianfeng bahwa suatu hari nanti akan ada biksu yang menempuh perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Ia mengatakan kalau Tianfeng bersedia mengawal biksu tersebut, maka Tianfeng akan terbebas dari siksaannya dan kembali menjadi dewa. Tianfeng bersedia dan diyakini menunggu hari tersebut. Setelah itu, Dewi Kuan Yin pergi menemui Sun Gokong. Ia mengatakan hal yang sama dan Sun Gokong pun juga bersedia. Nah, sekarang kita pergi ke sebuah negeri yang bernama Negeri Tang. Di sana ada seorang biksu yang menyelamatkan Raja Negeri Tang yang tengah dikejar-kejar roh naga. Ternyata guys, biksu tersebut adalah reinkarnasi dari Buddha Cincanjel yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Pantas saja ya guys, si roh naga langsung takluk. Diketahui biksu tersebut bernama Tong Sancong. Dan karena raja begitu senang, Tong Sancong pun diangkat menjadi adiknya. Tak lama setelah kejadian itu, Tong Sancong bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin mengatakan jika Tong Sancong mau menempuh perjalanan ke barat mengambil kitab suci di sebuah kuil yang bernama Kuil Leyin. Dengan begitu, maka dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari kesengsaraan. Tong Sancong sangat tertarik dan ingin segera berangkat. Dewi Kuan Yin juga mengatakan bahwa Tong Sancong tidak akan sendirian. Ia akan dikawal oleh beberapa murid yang akan ia temui di dalam perjalanan. Singkat cerita, Tong Sancong pun berangkat dan tibalah ia di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Di sana ia bertemu dengan Sun Gokong. Dengan doa yang ia panjatkan, Sun Gokong pun terbebas dari gencetan Gunung Lima Jari. Sun Gokong yang telah bebas, dia pun kegirangan dan terbang ke sana kemari. Sun Gokong pun bersedia menjadi murid dan dia bersedia mengawal Biksu Tong dalam perjalanan ke barat. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Sun Gokong mengajak Biksu Tong pergi ke Gunung Wako untuk mengunjungi rakyat-rakyat keras Sun Gokong. Biksu Tong sangat tersentuh dengan keluarga Sun Gokong. Lantas malam harinya, ia pun tak tega untuk mengajak Sun Gokong melanjutkan perjalanan. Dia pun pergi seorang diri dan nyaris jatuh ke dalam jurang. Untunglah ada Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin mengatakan perjalanan ke barat sangat berat. Ia pun harus mengajak Sun Gokong. Dewi Kuan Yin khawatir karena Sun Gokong masih memiliki sifat liar. Ia lantas memberi sebuah topi kepada Tong Sancong dan memintanya agar ia memberikannya kepada Sun Gokong. Karena merasa bersalah, Sun Gokong kembali kepada Tong Sancong. Biksu Tong memberikan topi itu kepada Sun Gokong. Sun Gokong mengenakannya dan tiba-tiba topi itu berubah menjadi simpai emas. Kemudian Biksu Tong membaca mantra yang ia pelajari dari Dewi Kuan Yin. Tiba-tiba Sun Gokong merasa sakit kepala yang sangat luar biasa. Ternyata simpai emas tersebut memang diberikan kepada Sun Gokong untuk mengekangnya. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Sun Gokong mau menurut. Dan perjalanan pun dilanjutkan. Tibalah mereka di sebuah desa. Sun Gokong mencium aroma siluman yang sangat kuat. Ia lantas membuat onar dan berharap siluman itu mau keluar. Dengan cepat, Biksu Tong pun segera membaca mantra. Dan akhirnya Sun Gokong pun kembali menurut. Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi ke tempat tinggal kepala desa. Kepala desa itu menceritakan tentang menantunya yang sangat hebat. Menantunya sangat rajin bekerja dan bukan orang sembarangan. Sun Gokong pun dengan tegas menyela. Ia mengatakan bahwa menantunya itu adalah seekor siluman. Untuk membuktikan ucapannya, Sun Gokong menunjukkan kalau rumah mereka itu dibuat dari sihir siluman. Mereka pun percaya. Mereka minta bantuan kepada Sun Gokong untuk menangkap siluman itu agar keluarganya bisa selamat. Dengan senang hati, Sun Gokong pun berangkat. Sesuai dengan dugaan kalian guys, siluman itu adalah Tianfeng. Mereka pun bertarung dengan tidak seimbang. Siluman itu kalah telak. Dia dipukul sampai kembali ke wujud semula. Namun siluman berhasil kabur. Ia pulang dan pergi menemui istrinya.
Melihat suaminya pulang dengan wajah yang mengerikan, dia kaget dan meninggal seketika. Melihat hal tersebut, siluman itu pun menyesal dan menyerahkan diri. Mengetahui putrinya tewas, kepala desa sangat marah dan ia hendak membunuh siluman itu. Tiba-tiba Dewi Kwan Im muncul. Karena siluman itu menyesal, Dewi Kwan Im pun mengampuninya. Dia juga memberikan tugas agar siluman itu mau menemani Biksu Tong